Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon bimbingan dan tuntunan, juga memohon kebaikan, keberkahan, juga ampunan dari setiap dosa dan kesalahan. Maka dengannya ayuhal ikhwah, tidak ada kedudukan yang paling baik di sisi Allah kecuali takwa. Maka dengannya wasiat yang disampaikan dalam setiap momentum Jum'ah, bagaimana diri kita menetapi diri dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi setiap larangan-larangan Allah, dikumpulkan dalam satu kata, yaitu takwa. Dengannya Allah berikan mulia, Allah berikan bahagia di dunia sampai kelak insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu doa yang terus dibaca di setiap pagi dan petang, di mana kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya masa tua. Ayuhal ikhwah, doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, dan ini menjadi tuntunan untuk kita sebagai umatnya agar terus berlindung kepada penyakit yang sifatnya batiniyah, yaitu kemalasan, dan juga berlindung kepada Allah dari keburukan di masa tua. Karena ayuhal ikhwah, malas di masa muda ini juga akan sangat berkaitan sekali dengan bagaimana kondisi seseorang kelak di masa tua. Kalau malas di masa mudanya, maka dia akan bisa jadi mendapatkan keburukan di masa tuanya. Malas bergerak, malas olahraga, malas bekerja, malas mendidik, malas menuntut ilmu, dan seterusnya. Sehingga dengan itu kemalasan-kemalasan yang dia hadapi ketika mudanya berdampak ketika masa tuanya. Maka dengannya ayuhal ikhwah, siapa di antara kita yang saat ini masih bermalas-malasan dengan hashtag mager, malas gerak, atau dengan kaum rebahan yang sekarang digulirkan di mana-mana, bahkan menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap orang. Hari ini malas gerak, kami ini masuk bagian daripada kaum rebahan, yang hakikatnya berarti dia jatuh dalam satu penyakit yang disebut dengan malas. Ayuhal ikhwah, malas mendatangkan kelemahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sandingkan malas dengan lemah di dalam doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Artinya kalau orang malas identik dengan lemah. Maka dengannya ayyuhal ikhwah, siapa yang ingin dia kuat kelak nanti di masa tuanya, dia ingin mendapatkan banyak kebaikan kelak di masa
akhir hayatnya, maka itu ditentukan oleh kondisi dia, keadaan dia sekarang ini. Kalau malas, maka dia akan mendapatkan wal'iyadzubillah keburukan. Tapi kalau dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya, sungguh-sungguh dalam beribadahnya, sungguh-sungguh dia bekerjanya, sungguh-sungguh dia dalam mencari nafkahnya, sungguh-sungguh dalam menjaga kesehatannya, maka dengannya yuhal ikhwah, kelak dia akan terhindar dari keburukan kelak nanti di masa tuanya. Ayuhal ikhwah, berapa banyak sekarang sarana-sarana yang menjadikan seseorang untuk malas, terutama gadget, terutama dia asyik dengan handphonenya, kemudian asyik dengan game online-nya, nauzubillah, dia asyik dengan scroll handphonenya, yang tak terasa dia jatuh dalam kemalasan terselubung. Dia tidak sadar kalau dirinya malas, dia tidak sadar kalau dirinya sudah jatuh ke dalam kemalasan, masuk kaum rebahan. Wal'iyazubillah, dalam Islam tidak ada kaum rebahan. Di dalam tuntunan kita tidak ada malas gerak. Yang ada kita semuanya bersungguh-sungguh, kita semuanya bekerja keras dalam hal apapun. Sebagaimana perkataan Salman kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kepada siapapun yang mungkin berlebih-lebihan di dalam ibadahnya sehingga kemudian dia meninggalkan apa yang menjadi hak-haknya, itu pun dikomentari oleh sahabat Salman Al-Farisi, dan itu dinyatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, inna li nafsika alaika haqqa wa li rabbika haqqa wa li ahlika haqqa fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Maka sesungguhnya untuk tubuhmu punya hak. Hak apa? Hak untuk makan sesuai dengan waktunya, hak untuk tidur sesuai dengan waktunya, hak untuk olahraga digerakkan agar datang kesehatan bagi tubuhnya, seterusnya. Itu bagian daripada hak. Maka kalau ternyata mata yang harusnya dia pejamkan, tapi semalaman dia berselancar dengan gadgetnya, dengan game online-nya, nauzubillah, ini berarti dia tidak menunaikan haknya, dan berarti dia jatuh dalam kemalasan. Wal'iyazubillah, khawatir di masa tuanya dia jatuh ke dalam keburukan yang disebut dengan su'il kibar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sering disampaikan, hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak nanti di yaumil kiamah sampai ditanya tentang umurnya. Umurnya digunakan untuk apa? Waktunya dihabiskan untuk apa? Maka kalau ada umur yang sekarang, kesempatan yang Allah berikan, kita gunakan untuk hal yang sia-sia, wal'iyazubillah, ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Azza wa Jal. Sedangkan orang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, min husni islamil mar'i tarkuhu man la ya'nihi. Sebagian daripada kebaikan orang Islam, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka yuhal ikhwah, kalau kita sekarang masih asyik dengan santai-santai dan leha-leha kita, sedangkan waktu terus bergulir di tengah kita, kita pun dipacu dengan keadaan yang mau tidak mau harus mempersiapkan diri, dan kelak nanti kita akan mendatangi ajal kita. Ayuhal ikhwah, harus dengan cara apa lagi kita diingatkan? Harus dengan seperti apa lagi Allah mengingatkan kepada kita? Kalau kita masih asyik berleha-leha, bersantai-santai ria, tidak ada kesempatan bagi kita untuk santai-santai berleha-leha. Kita semuanya dipacu oleh waktu, kita semuanya dipaksa untuk terus berkarya, mempersembahkan yang terbaik sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala sebutkan, kalau seseorang tidak sibuk dalam kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan keburukan dan kebatilan. Maka yuhal ikhwah, kalau kita santai, leha tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka bisa dipastikan kita akan jatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah kepada kita.
Maka apa yang kita lakukan baik, maka hakikatnya kita sedang menggeser, menjauhkan dari segala macam keburukan, kebatilan di tengah-tengah kita. Maka ayuhal ikhwah, jangan kemudian kita berada di tengah, hak tidak, batil tidak, sibuk tidak, santai juga tidak. Jangan. Maka kalau dia berada di tengah, saya mah baik enggak, sungguh-sungguh enggak, ibadah rajin juga enggak, malas juga enggak, tidak begitu. Karena kalau berada di tengah, hampir dia pasti bisa terbawa kepada keburukan. Apalagi dia berada dalam circle yang di dalamnya banyak kemalasan, dalam lingkungan teman-temannya yang memang jatuh ke dalam kemalasan. Maka dengannya ayuhal ikhwah, hendaknya kita memperhatikan juga bagaimana teman kita, circle kita, dan seterusnya. Maka ayuhal ikhwah, masa tua kelak, masa pensiun nanti, itu ditentukan oleh masa kita sekarang ini, masa muda kita ini. Karena su'il kibar, buruknya masa tua, sebagaimana sering disebutkan, ada yang tua keladi, makin tua makin jadi. Bukan jadi dalam kebaikan, nauzubillah, makin jadi dalam menuruti hawa nafsunya. Ketika tua bukan disibukkan dalam menuntut ilmu, dalam ibadah, melakukan ketaatan, tapi waliyadzubillah, ketika tuanya justru malah asik dengan dosa dan kemaksiatan. Ini yang disebut dengan su'il kibar. Ketika menjelang kematiannya, ketika masa pensiunnya, bukan malah asyik dengan baca Al-Qur'annya, tapi nauzubillah malah asyik dengan game online-nya, malah asyik dengan gadgetnya. Nauzubillah. Ini hal yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, sehingga dituangkan dalam bentuk doa yang menjadi rutinitas kita yang hendaknya dibaca di setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya masa tua. Dengannya semoga Allah membimbing menuntun kita, dan Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah, taufik untuk bisa menjalankan ketaatan, jauh dari kebatilan, jauh dari kemaksiatan, dan kita semua dijauhkan dari kemalasan dan juga dijauhkan dari keburukan di masa tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qatilil kafarata alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa la yu'minuna bi wa'dik wa khalib baina kalimatihim wa laqi fi qulubihim ar-ru'ba wa alqi 'alaihim rijzaka wa 'adzabaka ila al-haqqi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.